Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vita dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Hari ini saya akan membahas tentang tugas akhir kuis yang saya buat mengenai bauran pemasaran atau marketing mix oleh PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liza Tricayani, saya dengan NIM 20208047. Pertama, saya akan membahas latar belakang dari Bank Sentral Asia ini atau BCA. Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang, itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan. Selain itu, perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang dihasilkannya. Karena kepuasan konsumen ini menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu perusahaan, kita dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan yang diinginkan oleh konsumen. Dan dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat, untuk diterapkan, salah satunya perusahaan dapat melihat dari faktor bauran pemasarannya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi penting karena bauran pemasaran merupakan salah satu pokok atas pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Tentunya oleh suatu produk. Nah, jika perusahaan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumennya, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan itu akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjaring konsumen dan produk yang ditawarkan juga akan sia-sia. Masuk ke dalam marketing mix, di dalam komunikasi pemasaran ini juga ada beberapa elemen-elemen yang dipadukan yang terwujud dalam bauran komunikasi pemasaran terpadu, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix, lalu bauran promosi atau promotion mix, yang sebenarnya adalah bagian-bagian dari marketing mix, namun kini lebih spesifik. Dan ada pula strategi-strategi komunikasi pemasaran tertentu seperti strategi segmenting, targeting, pricing, positioning dalam bauran pemasaran tersebut. Nah, dalam marketing mix, perusahaan jasa khususnya ada unsur-unsur atau elemen yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran, yaitu 4P ditambah 3P. 4P yakni ada produk, price, place, promotion, dan 3P-nya tentunya ada people, process, and physical evidence. Nah, saya akan membahas satu persatu dari 4P tersebut. Bauran pemasaran ada produk. Nah, BCA yang saya ambil sebagai contoh di perusahaan jasa ini memanfaatkan produk-produk tabungan yang mereka keluarkan untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabah mereka dengan sangat mengerti dan memahami kebutuhan beragam masyarakat. Nah, maka BCA sendiri memiliki produk-produk tabungan yang bermanfaat bagi para nasabahnya seperti produk tabungan dengan bunga bersaing, selanjutnya juga ada deposito berjangka, tentunya ada kartu kredit, dan lain-lain. Nah, produk merupakan hasil dari kegiatan produksi yang nantinya akan dijual perusahaan atau barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali kepada konsumen bagi perusahaan dagang ya. Nah, selanjutnya ada promosi. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya itu menggunakan teknik di bawah pengenalan penjual atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembeliannya. Nah, selanjutnya ini ada price, harga. Nah, penetapan harga merupakan suatu hal yang penting ya, karena perusahaan itu akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi penetapan total dan biayanya. Nah, harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasaran, bauran beragam produk, layanan, dan serta persaingan. Nah, BCA ini mampu memberi harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, seperti pada produk tahapan, pelayanan dalam pembukuan, rekening tabungan baru, dengan mewajibkan nasabahnya melakukan setoran awal sebesar 500.000.
Dan serta ada biaya administrasi sebesar 12.000 setiap bulannya yang masih dapat terjangkau oleh nasabahnya sehingga memotivasi mereka untuk membuka tabungan di BCA. Nah, selanjutnya ada lokasi tempat atau place. Nah, tempat atau lokasi yang strategis juga akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumennya. Nah, dalam pemilihan lokasi, BCA ini mempertimbangkan untuk membuka cabang baru pada kantornya di wilayah yang cukup strategis, di mana sering terjadi transaksi usaha dari para nasabahnya, sehingga akan mempermudah nasabahnya dalam menjalankan transaksi keuangannya. Dari lokasi, ia membuat usahanya ataupun kantor BCA juga akan menjadi andalan di suatu lokasi strategis ini dan dapat dipastikan tidak akan sepi dari nasabahnya yang melakukan transaksi. Selanjutnya juga ada orang atau people. People ini merupakan aset utama dalam industri jasa perbankan. Nah, dalam hal ini, para karyawan dan karyawati BCA ini yang berada pada posisi depan ada frontlinernya yang langsung bertemu dengan memberikan servis atau layanan kepada nasabahnya. Nah, karyawan ini memiliki kinerja yang tinggi. Oleh sebab itu, nasabah juga akan bersikap puas dan loyal pada servis yang diberikan oleh BCA ini. Nah, faktor penting lainnya dalam people juga ada attitude dan juga motivation dari karyawannya dalam industri jasa. Nah, dengan karyawan atau karyawati yang jadi tombak BCA itu yang dilengkapi dengan wawasan luas, skill skill karyawan yang uh, kompeten, perbankan yang tinggi ini akan membuat nasabah BCA dapat memberikan rasa percaya dan aman untuk bertransaksi di BCA. Nah, selanjutnya kita membahas tentang proses. Nah, cara ini juga diimplementasikan BCA dengan membuka dan menutup kantor di cabang sesuai waktu yang ditentukan BCA. Lalu karyawannya juga diberikan skill yang dapat mengikuti prosedur dan sistem yang merupakan standarnya, seperti memberikan pelayanan servis disertai dengan senyum atau menyambut para nasabahnya. Nah, proses yang terus berlangsung ini akan menjamin mutu layanan BCA sehingga mendapat penilaian semakin baik. Selanjutnya ada bukti fisik atau physical evidence. Wielding merupakan bagian dari bukti fisik. Karakteristik yang menjadi persyaratan itu menjadi nilai tambah bagi konsumen dari perusahaan jasa yang memiliki karakter. Nah, perhatian terhadap interior, pelengkapan bangunan, termasuk lighting system, tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjungnya. Bangunan harus dapat menciptakan suasana dengan memperhatikan suasana atau ambience-nya, sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjungnya. Nah, bukti fisik ini dapat membuat BCA memiliki karakter dan nilai tambah dengan nasabahnya dengan memiliki gedung kantor yang memberikan ciri khas seperti selalu diceritakan bank dengan kantor gedung yang selalu memiliki tingkat yang tinggi, lalu didesain dengan interior perlengkapan dan tata ruangan yang rapi, akan dapat memberikan mood baik kepada nasabahnya sehingga tidak akan enggan untuk selalu bertransaksi di cabang BCA tersebut. Next. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bauran pemasaran atau marketing mix dari Bank Sentral Asia ini atau BCA ini. Nah, sebagai penutup atau kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan, yakni bauran pemasaran adalah strategi produk atau promosi, bahkan penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang dituju. Nah, dalam marketing mix ini, perusahaan jasa khususnya ada unsur-unsur atau elemen yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan, seperti 4P plus 3P. 4P diantaranya ada product price, place, promotion, dan 3P diantaranya ada people, process, and physical evidence, yang sudah sebelumnya saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, pada perusahaan jasa ini menerapkan 7P, yakni PT Bank Sentral Asia Tbk ini. Nah, dalam penyusunan makalah ini mungkin masih kurang sempurna mencakup tentang marketing mix yang diterapkan oleh PT BCA ini, sehingga saya menerima saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan makalah ini. Sekian yang dapat
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.